Ketua Umum PSSI Erick Thohir respons aksi Ultras Garuda yang menggeruduk kantor PSSI yang menuntut perubahan di tubuh federasi. Demonstrasi dilakukan Ultras Garuda pada Jumat. Ultras Garuda menuntut perubahan besar dalam tubuh PSSI yang dipimpin Erick Thohir. Selain itu, Ultras Garuda juga menuntut Erick Thohir mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Erick Thohir mengakui bahwa PSSI di bawah kepengurusannya masih banyak kekurangan. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menerima masukan dari para supporter sebagai bentuk dinamika dalam negara demokrasi. Demonstrasi tersebut sebenarnya adalah aksi lanjutan Ultras Garuda usai bertemu dengan Erick Thohir beberapa hari sebelumnya. Saat itu Ultras Garuda mengajukan 5 tuntutan sekaligus kepada PSSI. 5 tuntutan yang diajukan oleh Ultras Garuda mencakup manajemen timnas yang profesional, penyusunan roadmap PSSI, proses rekrutmen pelatih yang transparan dan profesional, pembinaan usia dini yang konsisten dan terintegrasi, serta peran supporter dalam perkembangan sepak bola di Indonesia. Soal roadmap, Erick Thohir mengakui bahwa hal itu sudah ditunaikan oleh PSSI. Erick Thohir juga menegaskan bahwa roadmap sudah dibuat sejak lama. Saya lihat kemarin mengenai permintaan roadmap, kan kita sudah ada, memang sudah lama, ujar Erick Thohir. Penyerang keturunan milik Timnas Indonesia U22, Mauro Zylstra, mengakui dia dan rekan-rekannya masih banyak kekurangan jelang SEA Games 2025. Menurutnya, pola permainan skuad asuhan pelatih Indra Syafri masih berantakan karena koordinasi yang belum terjalin sempurna. Hal itu disampaikan Mauro Zylstra pasca Garuda Muda tumbang 0-3 dari Mali U23 dalam laga uji coba di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu. Menurut striker FC Volendam itu, kekalahan ini bisa menjadi pelajaran berharga. Mauro menjadi salah satu pemain yang disiapkan untuk tampil di SEA Games 2025. Meski memang pemain 21 tahun itu belum tentu dilepas oleh timnya saat ini. Artinya klub berhak tidak mengizinkan klub melepas pemainnya ke tim nasional. Kami harus berkomunikasi lebih baik satu sama lain. Banyak ruang dan posisi yang kosong, jadi kami harus lebih disiplin, ucapnya. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji merespon positif kabar kedatangan mantan pelatih Timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, ke Indonesia. Rencananya Kapadze akan mendarat di tanah air pada pekan depan. Sumarji mengakui dirinya baru mengetahui informasi tersebut. Namun ia menepis anggapan kalau PSSI telah menyiapkan pertemuan khusus dengan Kapadze untuk membahas peluangnya menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Sumarji kembali menegaskan pihaknya belum membuka pembicaraan dengan siapapun, termasuk Timur Kapadze, yang belakangan santer dirumorkan sebagai calon pelatih baru skuad Garuda. Ia menambahkan sejumlah nama sudah diserahkan kepada Direktur Teknik PSSI, Alexander Zuvelenis. Menurutnya saat ini terdapat sekitar 5 kandidat pelatih yang sudah berada di meja Dirtek. Seperti diketahui, Kapadze dilaporkan akan segera bertolak ke Indonesia dalam waktu dekat. Hal ini diungkap langsung oleh pengamat sepak bola Effendi Ghazali yang belum lama ini juga bertemu langsung dengan sang pelatih di Uzbekistan. Dalam pertemuannya, Effendi menyebut juru taktik 44 tahun itu belum tentu mau melatih Timnas Indonesia. Sebab sejauh ini Kapadze masih mempertimbangkan tawaran yang datang dari beberapa negara hingga klub profesional. Seperti yang disampaikannya, maksud kedatangan Kapadze bukan untuk menindaklanjuti peluang dan rumor yang menyebut dia akan melatih skuad Garuda. Namun terlepas dari itu, Kapadze disampaikannya juga berminat untuk melihat langsung perkembangan sepak bola tanah air, termasuk dengan menonton laga Super League 2025. Media Irak menyebut Jesus Casas masuk daftar 5 calon pelatih Timnas Indonesia selanjutnya. Ia akan bersaing dengan 4 kandidat lain untuk kursi yang ditinggalkan Patrick Kluivert tersebut. PSSI masih belum menunjuk pelatih Timnas Indonesia sejak Kluivert dicopot pada 16 Oktober 2025. Mereka seakan tidak mau terburu-buru mencari pengganti. Sejumlah nama terus dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia, termasuk Casas. Pria berpaspor Spanyol itu memang tengah menganggur usai dipecat sebagai pelatih Timnas Irak pada pertengahan 2025. Bahkan nama Casas lebih dulu didengung-dengungkan sebagai kandidat terdepan untuk mengisi kursi pelatih Timnas Indonesia. Hal itu lalu mencuri perhatian media Irak. Casas bukanlah nama asing buat Timnas Indonesia. Ia setidaknya sudah 3 kali menghadapi skuad Garuda dalam kurun waktu 2023-2024. Pria asal Spanyol itu membawa Irak menang 5-1 dan 2-0 atas Indonesia di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Lalu, The Lions of Mesopotamia menang lagi 3-1 di fase grup Piala Asia 2023. PSSI sendiri belum mau bicara soal nama-nama yang masuk dalam daftar kandidat. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, baru mengkonfirmasi satu orang yakni Timur Kapadze yang sudah terang-terangan mengaku tertarik melatih Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menunggu kehadiran Marcelino Ferdinand. Ia yakin kehadiran sang pemain bakal mendongkrak kualitas timnya. Timnas Indonesia U22 baru saja menelan kekalahan dari Timnas Mali U22 0-3 di laga uji coba edisi pertama. Pertandingan itu digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 November 2025 malam WIB. Indra mengakui Garuda Muda masih kalah secara kualitas individu dari para pemain Mali U22. Oleh karena itu, ia tetap membuka peluang para pemain abroad untuk menyusul bergabung dengan skuad. Mudah-mudahan nanti Ivar Jenner, Mauro Zylstra, pemain-pemain yang abroad betul-betul nanti bisa bermain di SEA Games. Itu yang paling penting, tegas Indra. Ivar dan Mauro memang sudah bisa bergabung dalam daftar 30 pemain yang dipanggil oleh Indra, namun tidak dengan Marcelino. Pemain AS Trencin itu sempat tidak masuk dalam daftar skuad yang dipanggil. Indra membuka peluang Marcelino untuk menyusul ke skuad Timnas Indonesia U22. Terlebih, mantan pemain Persebaya Surabaya itu juga berpengalaman mengantar Merah Putih juara cabang olahraga sepak bola putra SEA Games Kamboja 2023. Dan juga ada beberapa pemain lain yang juga masih kami lakukan pembicaraan, termasuk juga kami coba dengan Marcelino. Dan mudah-mudahan saya yakin dengan kualitas pemain yang ada nanti, dan kami mungkin akan bisa banyak untuk lebih baik daripada pertandingan malam ini, pungkasnya. Gelandang FC Utrecht kembali membela Panji Merah Putih dengan memperkuat Timnas U22 Indonesia. Ia menjabat kapten di laga uji coba kontra Mali. Seperti diketahui, hasil Timnas U22 Indonesia versus Mali berkesudahan dengan skor 0-3. Ivar Jenner mengungkap seperti apa perasaannya mengenakan ban kapten dan bermain di hadapan supporter Garuda malam itu. Baginya itu merupakan sebuah kehormatan dan kepercayaan berharga dari staf pelatih dan rekan satu tim. Ivar Jenner adalah sosok pemain muda yang punya pengalaman bermain di Timnas Indonesia Senior. Hingga November 2025, ia punya 18 penampilan bersama tim senior sejak debut melawan Palestina pada 14 Juni 2023 silam di tangan pelatih Sintayong. Pemain kelahiran Utrecht Januari 2004 ini mengaku selalu merindukan dukungan supporter Timnas Indonesia. Atmosfer dan euforia pendukung Garuda selalu tersimpan di benaknya. Ivar Jenner diharapkan bisa menjadi salah satu andalan Timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games 2025 yang akan digelar pada Desember. Cuma SEA Games 2025 adalah agenda yang tak masuk dalam kalender FIFA. Artinya dibutuhkan negosiasi khusus antara pihak federasi, klub, dan pemain bersangkutan yang ingin tampil di SEA Games 2025. Namun PSSI tengah mengusahakan pemain keturunan Jember, Jawa Timur itu agar bisa membela skuad Indra Syafri yang berambisi mempertahankan emas. Ketua BTN Sumarji beberapa waktu lalu menyatakan bahwa PSSI akan bersurat dengan sejumlah klub, termasuk FC Utrecht yang menaungi. Gelandang Timnas Indonesia U22 Ivar Jenner menunjukkan performa memikat dalam laga uji coba melawan Mali U22, namun ia belum bisa memberikan kepastian apakah dapat membela Garuda Muda di SEA Games 2025. Pemain Jong FC Utrecht ini menyatakan belum tahu mengenai nasibnya, meskipun ia sangat berharap bisa ikut berpartisipasi. Ivar sempat dipercaya sebagai kapten Timnas Indonesia U22 saat menantang Mali di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 November 2025. Sayangnya, Garuda Muda menelan kekalahan telak 0-3 dari Les Eagles, julukan Timnas Mali. Usai pertandingan, Ivar mengungkapkan rasa senangnya karena akhirnya bisa kembali mengenakan seragam merah putih, meski bukan untuk tim senior. Namun nasib pemain berusia 21 tahun itu untuk tampil di SEA Games 2025 masih menjadi misteri. Terkait peluangnya berlaga di SEA Games, Ivar belum bisa memberikan jawaban pasti. Masalah izin dari klubnya, Jong Utrecht seringkali menjadi kendala bagi pemain diaspora untuk tampil di ajang multi-event, seperti SEA Games yang tidak termasuk dalam kalender FIFA. Meski demikian, kehadiran Ivar dalam laga uji coba melawan Mali merupakan modal positif bagi tim. Indonesia U22 akan kembali menghadapi Mali. Laga kedua itu akan dimainkan lagi di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 18 November 2025 malam WIB. Spekulasi mengenai masa depan pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze semakin menguat. Mantan gelandang Aktobe sekaligus ex-pelatih Timnas Uzbekistan itu disebut berada selangkah lagi menuju kursi pelatih kepala Timnas Indonesia.
Meski klub lamanya FC Aktobe juga menunjukkan minat kuat,